Halo teman-teman semuanya, salam kenal, perkenalkan nama saya Heru Wijayanto. Saya adalah dosen yang akan mengampu mata kuliah ini, dan kita akan bertemu di semester ini di mata kuliah pengantar sistem informasi. Di pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai tentang konsep ekonomi digital dan juga pengertian daripada teknologi informasi itu sendiri. Nah, kita akan coba membahas tentang apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan kita diskusikan di materi pertama kali ini. Nah, sebetulnya apa sih sebetulnya capaian pembelajaran yang diharapkan daripada teman-teman semua di sesi pertama kali ini? Jadi di sesi pertama kali ini yang kita harapkan dari teman-teman semua adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan mengenai konsep teknologi digital itu sendiri, dan juga perkembangan dari ekonomi digital dan juga daripada teknologi informasi itu sendiri. Dan indikator daripada capaian pembelajaran itu adalah teman-teman nanti diharapkan bisa mampu memahami dan juga menjelaskan tentang ekonomi digital, dan juga contoh-contoh seperti apa, dan juga bisa mengidentifikasi dan menjelaskan peluang serta tantangan yang ada terutama bagi ekonomi digital yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, ketiga, ini karena ini menjadi mata kuliah basic daripada teman-teman ketika mengikuti kuliah ini ke depannya, teman-teman juga bisa memahami mengenai konsep, manfaat, dan juga dampak daripada teknologi informasi itu sendiri. Nah, oke teman-teman, kita akan mulai dengan pemahaman mengenai apa sih ekonomi digital, atau yang dinamakan dengan namanya digital ekonomi. Saya coba mengambil sebuah definisi daripada Amir Hatman dari sebuah bukunya yang buku ekonomi digital, yang mengatakan bahwa ekonomi digital itu adalah the virtual arena in which business actually is conduct, value is created and exchange, dan juga transaction occur and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as a medium of exchange. Di sini teman-teman, kalau teman perhatikan, saya meng-highlight satu statement terakhir di sini, yaitu bagaimana kita menggunakan internet sebagai media pertukaran. Bisa pertukaran data, bisa pertukaran komunikasi, pertukaran uang juga bisa, dari pertukaran bisnis dan sebagainya. Di sini yang kita masukkan adalah benar-benar sebuah pergerakan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi atau sebuah aktivitas ekonomi yang menggunakan media internet atau media digital sebagai mediumnya. Nah, kalau kita memahami teman-teman semua, kenapa sih kita harus memahami ekonomi digital? Ya, jadi kalau kita bicara di sini, ekonomi digital itu adalah merupakan suatu kondisi ekonomi, ya, yang berdasarkan teknologi digital termasuk jaringan komunikasi di dalamnya, di mana ada komputer, software, dan teknologi lainnya. Nah, kalau terkait dengan definisi daripada ekonomi digital, banyak beberapa term yang ada. Ada yang mengatakan itu adalah sebuah ekonomi internet, ada yang mengatakan itu adalah sebuah ekonomi baru, atau ada juga mengatakan itu adalah web ekonomi. Ya, itu hanya kalau bagi saya pribadi itu hanyalah masalah penamaan saja. Tapi secara konsep itu adalah dinamakan dengan ekonomi digital. Dunia dan secara global lebih mengenalnya dengan namanya ekonomi digital. Dan dalam sebuah industri baru atau ekonomi baru, di sini peranan utamanya adalah jaringan digital dan infrastruktur itu sendiri yang menjadi platform global yang utama. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang hidup di dalam dunia digital, jaringan digital, komunikasi digital itu sudah menjadi bisa dikatakan sebuah kebutuhan utama primer bagi kita di dalam kita menjalani aktivitas kita sehari-hari, baik untuk belajar, baik untuk bisnis, baik komunikasi dan sebagainya. Salah satu tanda tumbuhnya ekonomi digital itu adalah semakin banyaknya perkembangan bisnis, terutama bisnis digital, dan juga transaksi yang menggunakan internet sebagai mediumnya. Jadi apalagi di saat ini kita ada di situasi pandemik, jujur aja berdasarkan data tahun ini, pertumbuhan bisnis baru yang menggunakan digital, ya, itu luar biasa meningkat. Dan begitu pula tingkat konsumtif masyarakat Indonesia
ya, yang bukan hanya Indonesia ya, dunia yang menggunakan digital sebagai media transaksi bisnisnya itu juga mengalami peningkatan. Itu adalah tanda-tanda lahirnya ekonomi digital. Nah, memang diperkirakan secara global ekonomi digital itu mungkin baru berkembang secara masif di Indonesia itu beberapa tahun yang akan datang. Namun dengan adanya pandemik ini, secara tidak sadar dan tidak langsung kita seperti dipaksa untuk memajukan, ya, seperti dipaksa untuk istilahnya mendorong ekonomi digital itu menjadi lebih cepat, ya, secara tidak langsung seperti itu. Nah, yang harus dipahami adalah mungkin teman-teman di sini sebagian sudah mulai bekerja dan mungkin juga pernah mengalami bahwa terkadang di berbagai perusahaannya dengan adanya lingkungan digital yang semakin bergejolak atau semakin maju, mau tidak mau perusahaan itu harus melakukan transformasi, bisa melakukan transformasi model bisnis dan sebagainya. Jadi harus ada strategi baru, ya. Dan memang yang paling sulit adalah bagi perusahaan yang sudah lama. Mungkin kalau perusahaan itu baru muncul atau startup baru, ketika menghadapi digital itu bukan sesuatu yang baru karena mereka mulai sudah di era digital. Namun tantangan saat ini adalah bagaimana perusahaan yang sudah ada sebelum adanya pertumbuhan teknologi itu melakukan transformasi. Ya, itu tantangan utamanya. Karena mengubah atau bertransformasi itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Banyak aspek yang kita pikirkan. Namun, mau tidak mau, perusahaan harus yang sebelumnya mungkin tidak bermain digital, mau tidak mau harus mampu melakukan transformasi digital itu sendiri. Nah, itulah dampak, kalau saya katakan bisa dikatakan sebagai dampak yang harus dipenuhi atau harus diikuti oleh perusahaan yang ada di saat ini. Nah, berdasarkan buku Digital Economy dari Don Tapscott, ini bisa dikatakan beberapa orang mengatakan ini adalah salah satu seorang yang mempopulerkan istilah digital economy. Ya, mungkin ini salah satu bukunya Digital Economy yang menjadi bestseller dan itu menjadi salah satu acuan bagi para pelaku bisnis ketika menghadapi situasi pertumbuhan digital saat ini. Dan itu ada 12 karakteristik yang harus dipahami di dalam ekonomi digital. Yang utama adalah knowledge, yang kedua digitalization, virtualization, molecularization, internetworking, disintermediation, convergence, innovation, consumption, immediacy, globalization, dan terakhir adalah discordance. Kita akan bahas satu persatu di sesi kali ini. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu membahas tentang mengenai pengetahuan. Jadi saat ini faktor intelijensia atau faktor cara berpikir kita itu menjadi salah satu sumber sukses atau tidak sebuah organisasi. Ya, karena penentunya adalah kita sendiri. Penentunya adalah cara berpikir kita sendiri atau mindset kita. Nah, pengetahuan inilah yang merupakan value daripada perusahaan. Pengetahuan ini adalah mungkin yang orang mungkin bisa meniru perusahaan tersebut, tapi belum tentu dia bisa meniru value yang diberikan. Karena itu menjadi satu budaya bagi sebuah organisasi tersebut, ataupun menjadi value bagi orang tersebut. Nah, kalau dikaitkan dengan teknologi, itu sudah muncul dengan namanya artificial intelligence. Bagaimana munculnya kecerdasan buatan yang secara tidak langsung membantu perusahaan untuk meningkatkan kemampuan intelijensia daripada sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi di sini orang sudah paham bagaimana pengetahuan seseorang itu menjadi sesuatu yang berharga. Dengan adanya IT di sini, dengan menggunakan artificial intelligence, bagaimana dua hal ini saling berkolaborasi, saling support satu sama lain dengan teknologi AI sendiri untuk membantu perusahaan meningkatkan kemampuan intelligence baik bagi internal mereka, mungkin bagi sumber daya manusianya, ataupun bagi konsumennya. Ya, jadi di sini peranan AI luar biasa untuk mengolah sebuah pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah digitization, ya, agak susah namanya. Ya, ini intinya adalah mengubah proses digital. Jadi satu proses digital itu secara hardware atau secara teknik itu adalah bagaimana mengubah berbagai bentuk format menjadi 0 dan 1, menjadi bentuk digital. Dan sekarang semuanya
aspek apapun sudah direpresentasikan dalam bentuk digital. Bagaimana dokumen secara fisik yang dulu sekarang sudah mulai transformasi menjadi digital, berbagai proses sudah mulai digital, mungkin pengurusan dokumen, mungkin keuangan sudah mulai didigitalisasi dan sebagainya. Ya, jadi sudah secara fisik sudah mulai berkurang, ya. Sekarang sudah mulai banyak dokumen-dokumen proses bisnis itu sudah menjadi digitalisasi. Nah, itu dimaksud dengan konsep digitization. Ya, jadi bagaimana mengubah semua proses yang sebelumnya adalah bentuknya fisik menjadi sebuah digital. Kemudian yang ketiga adalah virtualisasi. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu ada bentuk virtualisasi daripada proses kelas yang ada. Ya, jadi mungkin beberapa tahun yang lalu kita tidak terbayang, walaupun mungkin sudah ada proses virtual kelas saat ini. Ya, namun dengan adanya kondisi pandemik seperti ini memaksa kita untuk memanfaatkan media teknologi untuk bisa berdiskusi, itu kita bertemu, ya, walaupun kita jauhan sekarang, kita tetap bisa bertemu satu sama lain, sempat ngobrol, sempat bertukar pikiran, ya, berkomunikasi dan sebagainya. Nah, itu ada bentuk virtualisasi, ya. Jadi bagaimana kita menggunakan media yang ada sekarang, ya, bisa handphone, bisa laptop teman-teman, ya, dan kita tetap bertemu walaupun tanpa kehadiran secara fisik. Nah, itu maksud dengan virtualisasi. Jadi bagaimana secara virtual yang kita kita jauh, tapi dengan adanya IT ini membuat kita menjadi lebih dekat. Itulah virtualization. Nah, yang keempat adalah molecularization. Nah, ini ada bentuk molekul. Jadi ini lebih kepada bagaimana sebuah perusahaan itu harus berlaku seperti molekul. Yang molekul itu seperti yang dia bentuknya bisa kecil, bisa besar, bisa berubah-ubah, sama dengan diri kita ataupun organisasi. Dengan situasi yang tidak menentu saat ini dan dunia yang bergejolak, mau tidak mau perusahaan ataupun diri kita sendiri harus bisa memiliki perubahan yang dinamis, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau zaman dulu perubahan itu dilakukan beberapa tahun, 10-15 tahun sekali dan sebagainya. Perubahannya itu lama, ya, mungkin lebih banyak statis seperti dinamis. Tapi sekarang dengan kondisi dunia yang seperti ini, dengan kondisi perubahan yang tidak menentu, mau tidak mau kita harus berubah. Ya, saya yakin di teman-teman di lingkungan teman-teman juga sudah banyak mengalami perubahan yang mungkin dulu tidak pernah kebayangkan. Nah, itu ada yang terjadi, istilahnya bagaimana kita mampu beradaptasi lah istilahnya. Beradaptasi dengan situasi, kalau sekarang istilahnya new normal. Nah, itu adalah satu cara juga bagaimana kita melakukan perubahan dinamis yang ada di lingkungan kita. Itu ciri yang keempat, molecularization. Kemudian yang kelima itu ada internet working. Ya, di sini istilahnya salah satu ciri khas sebagai ekonomi digital adalah tidak ada satupun perusahaan yang berdiri sendiri ataupun tidak bekerja sama. Nah, ciri khas perusahaan yang bisa bersaing saat ini adalah mereka bisa menunjang satu sama lain. Ya, bisa bekerja sama satu sama yang lain. Jadi saling kolaborasi. Jadi inti dari internet working itu adalah adanya kerjasama, adanya kolaborasi antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ya, saya ambil contoh sederhana aja dulu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat bagaimana ketika Gojek, ya, itu benar-benar ekspansi di Indonesia. Dulu ada perusahaan Bluebird misalnya di Jakarta yang bagaimana dia menentang setengah mati, sempat pegawainya demo, sempat berantem segala macam. Namun kalau kita lihat dua organisasi yang mungkin bisa dikatakan itu adalah saingan, sekarang mereka saling kolaborasi. Ya, ada Go Bluebird, kita bisa pesan Bluebird di aplikasi Gojek, begitu pula sebaliknya. Ya, ada istilahnya saling bantu-membantu, saling kerjasama lah istilahnya. Ya, begitu pula misalnya contoh Tokopedia. Untuk pembayarannya dia, karena dia tidak punya sistem, dia menggandeng apa? Menggandeng OVO misalnya. Jadi di situ bisa kita lihat bagaimana perusahaan itu dengan kekuatan masing-masing, ya, dia mencari perusahaan lain untuk saling kerjasama sehingga menjadi lebih luas. Jadi itu networking di sini. Karena di zaman sekarang itu tidak ada mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada perusahaan yang bisa menjulang tinggi itu sendirian tanpa kolaborasi atau kerjasama dengan perusahaan yang lain. Ya, itu dimaksud dengan internet working. Nah, yang keenam adalah disintermediation. Jadi istilahnya
sudah berkurang istilahnya broker ya. Sekarang banyak perusahaan yang sudah mulai istilahnya langsung end to end ya. Jadi misalnya kita pengen beli sesuatu, dulu ada yang makelar yang jualin misalnya. Nah sekarang istilahnya kita bisa bypass langsung ya, berkurang. Misalnya agen perumahan jual beli ya, walaupun sekarang masih banyak ada, tapi sekarang pun juga ada fasilitas aplikasi ataupun website yang bisa langsung ke orangnya, pembelinya, penjualnya maksudnya. Begitu pula lain sebagainya. Jadi sudah banyak berkurang sehingga langsung, jadi mediator itu sudah mulai berkurang, walaupun tentu masih ada, masih bisa dikembangkan, tapi sudah mulai juga berkurang. Ada bentuk moderator yang berbeda misalnya, ada perubahan di sini ya. Kemudian yang ketujuh, adanya konvergen ya. Di sini kunci sukses bagi perusahaan dan bisnis internet itu terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan, terutama dalam mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu yang utama ada computing di sini, yaitu kedua komunikasi, dan ketiga ada konten sendiri. Ya, di sini dimaksud dengan computing itu mungkin lebih kepada bagaimana kita mengolah data, bagaimana kita mengkomunikasikannya, dan juga yang paling penting juga adalah bagaimana kita mengisi kontennya. Ya, jadi banyak orang yang mengatakan dengan zaman digital ini kita harus punya website misalnya, kita punya bisnis harus punya website, harus punya sosial media. Pertanyaannya, apakah kita hanya punya saja ya, istilahnya saya muncul di media sosial, saya punya website ya, tapi bagaimana dengan pengolahan kontennya? Nah, jangan pernah dilupakan kontennya ya. Konten itu ada is the king istilahnya, di pemasaran mengatakan konten is the king ya, kuncinya ada di kontennya ya, dan juga strateginya tentu saja. Jadi bukan hanya kita hadir di dalam dunia digital, tapi bagaimana kita mengisi kontennya tersebut, itu harus yang kita pikirkan. Nah, kemudian yang paling nomor 8, ini adalah satu hal yang paling penting di saat dunia saat ini, yaitu perusahaan itu harus melakukan yang namanya inovasi. Inovasi itu sudah menjadi seperti darah bagi mereka, sudah menjadi budaya bagi diri mereka untuk bagaimana melakukan inovasi, dan inovasi ini akan membuat sebuah keunggulan kompetitif ya, yang membuat perusahaan tersebut mungkin tidak bisa ditiru ya. Kelemahan atau budaya di Indonesia adalah kita selalu meniru, kita mencontoh yang sudah ada ya, tapi ketika perusahaan tersebut ya selalu berinovasi ya, yang lain tuh akan semakin tertinggal ya, walaupun dia ditiru oleh orang lain, dimodifikasi oleh orang lain, tapi ketika dia terus melakukan modifikasi, yang lain akan ketinggalan ya. Dan itu salah satunya. Jadi inovasi itu bukan berarti ketika membuat produk inovasi terus yang selanjutnya selesai, enggak. Inovasi itu terus menerus ya, dan inovasi itu tidak hanya dengan produk, bisa juga ke layanan juga, kepada ke prosesnya, dan juga sebagainya. Nah, yang kesembilan adalah consumption. Jadi di sini bisa dikatakan adalah di dalam ekonomi digital ini, batasan antara konsumen dan produsen itu terkadang menjadi kabur ya. Mungkin hari ini kita sebagai konsumen ya, tapi besok kita bisa menjadi produsen ya. Teman-teman bisa melihat ketika kita masuk ke dalam Tokopedia, awalnya mungkin saya sebagai user yang ingin membeli produk di dalam Tokopedia, tapi suatu saat mungkin kita punya produk ya, akhirnya yang sama kita konstruktif membeli barang di dalam Tokopedia, suatu saat kita bisa menjadi produsen di sana. Begitu pula ketika kita menggunakan istilahnya Instagram, selama ini kita melihat orang yang menjual ke kita, suatu saat kita juga bisa berubah peran untuk menjual produk di dalam Instagram, makanya namanya adalah prosumer. Jadi ada perubahan dari sisi konsumen menjadi produsen, dan itu jaraknya tipis, beda tipis sekali. Terkadang kita tidak tahu si dia ini ada konsumen atau produsen di dalam dunia digital, karena kita bisa berperan dua-duanya di sini. Nah, kemudian yang ke-10 itu adalah ada harapan dari pelanggan kepada produk ataupun jasa yang ditawarkan di internet. Ini 3 kata kunci yang paling sering ditampilkan, yaitu faster, better, cheaper. Jadi kita bisa memberikan layanan yang cepat, layanan yang lebih baik, dan tentu saja murah. Dan itu sesuai dengan, saya yakin teman-teman di sini ketika ingin membeli sesuatu di dalam dunia internet, ini 3 keyword atau 3 kata kunci yang ingin didapatkan. Saya ingin mendapatkan produk secara cepat,
saya ingin mendapatkan layanan dengan baik, dan tentu saja saya ingin dilayani dengan memberi produk dengan harga murah. Nah, itu yang istilahnya yang dikatakan keinginan daripada konsumen itu sendiri, dan ini yang berlomba-lomba diberikan oleh bisnis ataupun seorang yang melakukan usaha dalam dunia digital. Nah, kemudian adalah globalization. Nah, ini sebetulnya ini adalah satu dampak dari internet. Ketika kita sudah masuk di dalam dunia internet, itu adalah berarti kita sudah tidak ada ruang batas dan waktu, ya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini mungkin aja ada yang ada tinggal di Batam, saya ada di Tangerang, ya teman-teman. Kemudian ada di teman-teman juga yang lain ada di tempat yang lain. Walaupun kita beda tempat, beda ruangan, ya, tapi jamnya mungkin masih sama semua. Kita bisa bertemu di dalam satu media di di pertemuan online seperti ini. Ya, bisa jadi juga kita nanti ketika kita buka usaha, kita punya klien dari negara lain. Ya, jadi batasan negara tuh menjadi hilang dengan adanya dunia internet ini. Dan itu saya pernah sering mengatakan pada mahasiswa, ya, ketika kamu masuk ke dalam dunia internet, ya, tanda kutip itu kamu sudah menjadi global, ya. Cuma sekarang strategi kamu adalah bagaimana kamu memulainya. Apakah kamu pengen mulai lokal dulu, kemudian bertahap, ataupun sebagainya. Karena kesempatan menjadi global itu sudah sangat terbuka. Tinggal bagaimana kita mengatur strategi dan memanfaatkan itu. Nah, kemudian yang ke-12 itu adanya namanya discordance, itu lebih kepada perubahan fenomena budaya, perubahan fenomena struktur sosial yang ada di masyarakat. Secara tidak langsung digital atau ekonomi digital itu mengubah struktur yang ada di masyarakat, mengubah sebuah budaya yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, bisa saja terjadi karena teknologi itu memotong proses, membuat menjadi mudah, lebih cepat, terjadi pengangguran. Ketika teknologi itu membuat menjadi lebih baik, terjadi pengangguran, dan itu yang ditakutkan, ya, bagi perusahaan yang sudah lama. Ya, saya ambil contoh aja jalan tol misalnya. Kita bisa ingat ketika jalan tol semuanya memakai e-money, ya, digital money, ya, kita bisa lihat bagaimana dengan petugas yang dulu yang ada di sana. Kalau tidak mau, dia harus dipindahkan. Ya, ada juga perusahaan yang kayak di Indonesia, saya ambil contoh di Indonesia saja, di Soekarno-Hatta di Jakarta sekarang sudah ada robot namanya robot Dilo, yang dia tugasnya adalah menggantikan peranan customer service. Ya, otomatis sekarang pertanyaannya adalah, terus petugas yang lama kemana ya? Nah, itu dinamakan dengan discordant. Jadi ada perubahan budaya yang ada di situ, perubahan status sosial, perubahan ya, kebutuhan masyarakat juga akan berubah. Ya, dan ini sangat luas sekali. Nah, itu adalah 12 hal yang karakteristik kepada ekonomi digital. Nah, bagaimana dengan peluang dan tantangan ekonomi digital itu sendiri, terutama di Indonesia? Ya, jadi saya coba bicara teman, ini dari teman-teman pasti sudah pernah mendengar dengan istilah revolusi industri. Ya, kita sekarang ini orang mengatakan kita tuh ada di industri keempat. Ya, bisa, ya itu betul. Ya, cuma Indonesia tuh menarik karena Indonesia tuh mungkin karena struktur sosialnya gapnya terlalu jauh. Mungkin kita ini ada dari 1 ke 4, saat ini kita masih ada beberapa daerah yang mungkin masih di industri 1 atau 2, mungkin masih ada di Indonesia, ya. Tapi kalau di Batam, saya yakin kita sudah masuk pada industri 4.0. Nah, saya tidak akan bahas detail masing-masing revolusi, tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah kalau teman-teman lihat bagaimana lini masa dari satu revolusi industri ke revolusi industri yang lain. Ya, perubahannya makin lama, kalau teman-teman lihat di sini itu makin tipis, ya. Jadi perubahan dari industri 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan nanti 4 akan ke 5, jangka waktunya tuh akan semakin pendek, ya. Dan itu yang akan kita hadapi, ya. Bahkan beberapa orang mengatakan kita ini siap-siap masuk ke industri 5.0 karena Jepang sudah mengeluarkan suatu konsep namanya Society 5.0. Bagaimana teknologi itu bisa membantu kehidupan manusia. Nah, bisa jadi nanti beberapa tahun lagi kita akan masuk ke posisi industri ke-5. Padahal kita lagi mencoba untuk masuk ke industri ke-4, bersiap-siap menghadapi
tantangan yang ada di 4.0. Bentar lagi akan masuk ke 5. Jangka waktunya akan semakin pendek. Dan itu adalah itu ciri khas daripada pertumbuhan teknologi, ya. Jadi perkembangan teknologi itu melandai luar biasa. Ya, sama kalau kita dalam hidup di dunia komputer, ya. Teknologi sekarang, ya, dengan 1 bulan lagi pasti akan ada teknologi yang baru. Handphone juga sama. Nah, itu ada perubahan teknologi yang luar biasa akan kita hadapi sebentar lagi. Ya. Jadi sebetulnya Indonesia sejak tahun 2016 pemerintah itu sudah mempunyai visi menempatkan Indonesia itu sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kenapa seperti ini? Karena salah satunya adalah orang Indonesia itu penduduknya paling banyak, ya, dari sekitar 27 atau 28 juta penduduk Indonesia, sekitar sekitar 280 juta, sekitar 170 jutanya itu udah melek internet, dan itu menjadi pangsa yang besar dari dunia. Makanya banyak perusahaan teknologi dari luar tuh masuk ke Indonesia dengan mengharapkan marketnya itu ada di Indonesia. Dan itu visi pemerintah yang menempatkan Indonesia itu sebagai negara digital ekonomi terbesar di Indonesia. Satu caranya adalah bagaimana penguatan pelaku UMKM dan juga startup untuk fokus pada digital. Karena penetrasi ini sudah luar biasa. Ya, ini masih pakai data lama. Teman-teman bisa cari bagaimana data pertumbuhan kita untuk pertumbuhan handphone, pertumbuhan internet itu sudah luar biasa. Nah, kemudian satu strategi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia mengenai teknologi digital adalah menggunakan digital itu sebagai platform. Jadi dia memicu atau memacu semua UMKM atau semua startup, government juga untuk benar-benar pindah, ya, istilahnya, atau menggunakan digital itu sebagai platform utamanya, platform usahanya, dan itu yang didorong oleh pemerintah saat ini. Ya, sehingga tercipta sebuah ekosistem. Jadi mulai dibangun infrastrukturnya, ya, walaupun mungkin kita masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya infrastruktur yang ada saat ini, platform yang ada saat ini mungkin sudah lebih baik pada 10 tahun yang lalu, dan itu akan terus dikejar. Ya, harapannya kita ngobrol muluk dari pemerintah, hanya dari Asia Tenggara saja kita bisa menjadi sebuah negara yang paling besar mendominasi di dalam ekonomi digital. Nah, ini sekilas wajah keadaan ekonomi dunia saat ini, ya. Muncul dengan istilah sharing ekonomi, adanya education juga udah mulai digital kayak kita lakukan saat ini, ada e-government, ya, cloud kolaboratif, ya, marketplace, kesehatan, ya, sudah bermunculan lagi trending kesehatan, aplikasi kesehatan, smart manufacturing, smart manufacturing, smart city, dan juga smart appliance atau yang IoT dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa melihat kebutuhan manusia itu sudah banyak mendapatkan dukungan dari internet dan juga dunia digital sebagai warna interaksi dan juga transaksinya. Jadi hampir semua aspek yang ada saat ini saya rasa sudah masuk kepada ekonomi digital. Hampir tidak ada aspek apapun, ya. Dulu mungkin orang belum nggak kebayang kesehatan, tapi sekarang dokter pun sudah bisa masuk dalam dunia digital. Ya, ada halodoc dan segala macam. Jadi saya rasa hampir semua aspek yang ada di dunia, bidang apapun itu sudah masuk dalam kegiatan ekonomi digital. Nah, kalau kita bicara tentang ancaman, peluang, dan juga tantangan, ya, ancamannya adalah dari sisi pekerjaan, ya. Di sini dari Gerd Leonhard, sebuah orang futuristis, dia mengatakan akan begitu banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi atau digantikan oleh mesin otomatis, dan angkanya akan semakin besar di situ. Itu masuk ancaman, ya. Dan bahkan mungkin adik-adik kita yang masih SD saat ini bisa jadi mereka akan bekerja pada pekerjaan yang mungkin hari ini belum pernah ada, ya. Mungkin teman-teman sekarang udah mendengar bahwa sudah ada pekerjaan sosial media analis, ya, sosial media designer, ya. Dulu pekerjaan itu tidak pernah ada, belum pernah ada pada saat dulu. Mungkin pekerjaan sebagai YouTuber saja tidak pernah ada, konten kreator mungkin dulu tidak pernah ada, ya. Jadi banyak kali pekerjaan yang dulu tidak pernah kebayangan akan kerja seperti itu, ya, sekarang pun sudah ada. Dan saya tidak tahu, dan saya yakin juga akan muncul juga beberapa
pekerjaan baru di masa yang akan datang yang mungkin hari ini belum pernah ada. Dan di satu sisi itu ancaman, tapi satu sisi itu adalah sebuah peluang, tentu saja, dimana bahkan memang akan banyak pekerjaan hilang, tapi juga akan banyak kemunculan pekerjaan yang baru. Ya, jadi saya tergantikan, ini hilang, habis akan muncul yang baru. Nah, itulah potensinya. Ya, jadi kita harus bisa memanfaatkan itu. Dan benar-benar kita harus bisa menjadi pembelajar, kita harus bisa menambah wawasan kita supaya kita bisa tahu, wah kedepannya adalah seperti ini. Dan satu sisi peluangnya adalah orang tuh sekarang makin melek dengan lingkungan. Ya, jadi green teknologi yang fokus pada lingkungan itu sudah makin melek, karena bagaimanapun kondisi dunia sudah mulai rusak, mau tidak mau kita sudah mulai melek pada lingkungan kita seperti apa, dan itu tentu saja menjadi sebuah peluang. Nah, salah satu contoh gejala transformasi di Indonesia itu adalah contohnya mulai berkurangnya toko fisik menjadi toko-toko yang betul digital, ya. Kemudian transportasi yang secara fisik sudah mulai juga berubah menjadi transportasi digital. Itu contoh sederhana. Ya, toko konvensional sudah mulai digantikan oleh marketplace. Bahkan kalau teman jalan-jalan ke Jakarta, ya itu sudah ada dari 2 tahun lalu. Sekarang warteg pun sudah didigitalisasi. Ya, sudah ada warteg yang sudah terkoneksi dengan aplikasi segala macam. Kemudian juga ada warung digital. Ya, jadi warung udah dikemas, yang dulunya kaki lima kumuh itu udah dikemas lebih bagus, yaitu menjadi sebuah warung digital. Jadi sudah ada perubahan segala macam, sudah ada perubahan segala transformasi. Dan mungkin kan masih berkata itu kan hanya di Jakarta, bagaimana dengan kota-kota lain? Dan saya yakin itu akan cepat menyebarnya ke beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah peluang. Jadi kenapa ini dikatakan sebuah peluang, teman-teman? Salah satunya adalah kebangkitan ponsel, istilahnya kalau dikatakan oleh survei daripada The World Press. Ya, kebangkitan ponsel itu adalah orang tuh sekarang udah bergantung sekali kepada ponsel. Ya, jadi istilahnya kalau makan 4 5 sempurna, sekarang enggak, yang kelimanya tuh bukan sempurnanya adalah yaitu HP. Ya, 4 5 handphone, mungkin bisa jadi seperti itu. Kenapa ya? Karena handphone jadi genggaman. Kita bangun yang kita handphone duluan, ya. Kita mau tidur handphone dulu, ya. Kita ketinggalan handphone lebih ribet sekarang, atau lebih susah, lebih panik dibandingkan ketika ketinggalan dompet. Beda dengan seperti zaman dahulu, ya. Dan waktu yang kita habiskan di dalam handphone kita itu udah luar biasa. Jadi rata-rata kalau berdasarkan penelitian, kalau saya tidak salah, 1 hari orang tuh menghabiskan waktu dengan handphone itu paling banyak adalah rata-rata 3,5 jam, dan itu hanya untuk media sosial, belum digunakan yang lain. Ya, yang paling kecil adalah digunakan untuk belajar. Jadi banyak sekali sebuah data yang menarik menjadi tamparan bagi kita. Handphone yang kita punyakan itu paling banyak digunakan buat media sosial, buat foto, tapi untuk menambah knowledge kita itu sangat kecil sekali perannya. Ya, jadi sebetulnya handphone itu luar biasa sekali fungsinya bagi kita. Jadi e-commerce dan pertumbuhannya juga semakin pesat, ya. Jadi memang diperkirakan e-commerce di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2025 itu sekarang menjadi yang terbesar di ASEAN, dan menurut saya itu sudah cukup terbukti, ya, karena sudah beberapa e-commerce kita sudah menguasai. Bahkan tahun lalu Tokopedia ketika melaunching laporannya, dia mengatakan Tokopedia itu sudah hadir di sekitar 98% kecamatan yang ada di Indonesia. Ya, dan itu sebuah angka yang luar biasa, karena kecamatan Indonesia itu sangat luas sekali, ya. Dan untuk masuk ke ASEAN buat saya itu suatu hal yang mungkin lebih mudah daripada masuk ke pelosok yang ada di Indonesia. Teknologi adoption rate, jadi istilahnya teknologi juga semakin pertumbuhan teknologi itu semakin cepat, ya. Jadi sebagai contoh di sini, radio itu mungkin bisa masifnya butuh waktu 50 tahun, 38 tahun, TV 22 tahun, tapi Facebook itu hanya butuh waktu 2-3 tahun, itu bisa masif secara dunia, ya. Orang bisa menerima itu hanya waktu 2 tahun, ya, sangat kecil sekali. Dan di sini bagaimana mengubah perilaku orang untuk menggunakan teknologi sebagai media pembayaran, itu sekarang diperkirakan tingkat evolusinya tuh semakin cepat, ya, tidak seperti dulu.
Untuk orang mengubah menjadi credit card itu butuh waktu lama, tapi sekarang sudah menggunakan handphone sebagai media bayar itu sudah semakin cepat. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana responsif pada teknologi, tingkat respon pada teknologi itu semakin cepat. Karena bisa dikatakan kalian di sini dan adik-adik kalian itu adalah bisa dikatakan digital native, karena kalian lahir dalam dunia digital. Bukan mungkin eranya kayak saya adalah digital adaptif ya, karena saya lahir di dunia non teknologi dan sekarang beradaptasi pada dunia teknologi, butuh waktu lebih panjang ya, itu perbedaannya ya. Secara cara pikir akan berubah ya. Ini adalah tantangan ya, meskipun tren digital ekonomi itu berkembang dan memberikan manfaat yang begitu besar, tapi ada tantangannya tuh ya, cyber security ya, banyak pembobolan bisa di mana-mana ya, banyak hacking dan semacam, data, akses internet di Indonesia masih menjadi masalah karena beberapa daerah yang pelosok masih kesulitan ya, koordinasi antar otoritas masih belum match ya. Kemudian dari sisi penggunanya ada gap juga di antara kita, policy making, peraturan juga di Indonesia masih kurang. Jadi ini tantangan yang masih ada di Indonesia ya. Jadi dan apakah di luar ini mungkin masih ada ya, ini yang saya coba identifikasi. Jadi menjadi PR bagi pemerintah dan juga bagi kita, bagaimana untuk kita bisa mengatasi tantangan yang ada. Nah, terakhir di sesi kali ini saya akan membahas mengenai pengertian teknologi informasi ya, karena ini menjadi fondasi kita. Sebetulnya apa sih teknologi informasi? Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa itu sistem informasi. Nah, jadi sebetulnya kalau secara definisi sederhana ya, teknologi informasi itu ada sebuah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan untuk membentuk, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menyimpan, membentuk informasi itu sendiri, terus kita simpan, terus kita sebarkan. Nah, itu secara konsep seperti itu. Kita memerlukan teknologi informasi, kenapa? Karena mulai kompleksnya tugas seorang di manajemen, pengaruh globalisasi, perlunya respon yang makin lebih cepat, dan juga adanya tekanan persaingan secara bisnis. Jadi ini beberapa hal yang menjadi dasar kenapa sih kita perlu mempelajari teknologi informasi. Dan apalagi di kondisi saat ini, teknologi informasi itu menjadi main global atau main infrastruktur yang harus dipahami oleh semua orang. Nah, kalau kita membahas tentang fondasi dari pengenalan teknologi informasi, itu termasuk pertama adalah infrastruktur informasi ya. Nanti akan kita bahas di bawah materi berikutnya, yaitu tentang hardware, software, ya, kemudian jaringan dan komunikasi, basis data, database, information management personel, orangnya, ya. Kemudian arsitektur informasinya, terutama pada perencanaan terhadap kebutuhan informasi. Kemudian kemampuan sistem informasi tersebut, gimana kita proses transaksinya secara cepat dan akurat, bagaimana kita menyimpan ya yang secara besar dan cepat, terus bagaimana kita berkomunikasi, dan juga tujuan teknologi informasi sendiri dan prinsip teknologi informasi. Dan ini kurang lebih tentang konsep teknologi informasi yang akan kita pecah dari buah materi yang akan kita pelajari di selama 1 semester ini. Nah, kemudian kalau fungsinya ya, fungsi teknologi informasi yang pertama adalah menangkap atau capture di sini lebih pada mengambil data yang dapat dijadikan informasi, kemudian kita olah ya, kemudian kita hasilkan, nah, generating. Jadi udah kita capture, kita proses, kita hasilkan, generating, kita simpan, terus kita cari kembali, dan akhirnya kita melakukan sebuah proses transmisi. Jadi secara sederhana itu adalah 6 tahapan ya, mulai dari menangkap, capture, kemudian kita mengolah, processing, ya, kemudian menghasilkan informasi yang sudah diolah dari data menjadi informasi, ya, kemudian kita simpan, ya, terus kita cari kembali ketika kita membutuhkannya, dan terakhir kita melakukan sebuah transmisi. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan teknologi informasi? Keuntungannya hampir sama dengan faktor better cheaper, sebetulnya speed menjadi kekuatan utama. Ya, karena ini salah satu
Mungkin yang kenapa banyak proses bisnis, banyak manusia seorang mulai menggunakan teknologi karena kecepatannya, presisi, ya, tentu sangat lebih cepat, ya, dan reliable, keandalannya luar biasa dan konsisten, ya. Nah, inilah makanya banyak pekerjaan operasional kita yang mulai digantikan oleh teknologi informasi, mulai digantikan oleh robot. Ya, sehingga makanya kalau kita bersaing secara operasional dengan robot, dengan IT, tentu saja kita akan kalah. Nah, kemudian dampak positif, ya, ini ada dampak positif dari teknologi informasi, mempercepat arus informasi menjadi lebih cepat. Kita bisa mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja, ya. Sebagai media hiburan, tadi kan media hiburan sudah bisa kita dapat di mana saja, akses lebih mudah terhadap informasi, mempermudah komunikasi, mempermudah juga untuk bisnis jual beli, ya, untuk media sosial, untuk sebuah komunikasi dengan siapapun yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, sharing dan berbagi file, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan lebih mudah tentunya, membantu individu dalam informasi, nanti mungkin yang di atas ini fokusnya kepada informasi, ya, dan juga banyak positif bagi dalam dunia pendidikan. Kenapa ini saya akan mencoba meng-highlight di sini, kenapa dampak positif bagi dunia pendidikan? Karena sekarang teman-teman juga harus mulai membiasakan diri belajar itu tidak hanya di kelas, ya, tapi dengan adanya akses internet yang luar biasa, itu menjadi sebuah keuntungan bagi teman-teman untuk mendapatkan informasi yang luar biasa, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan baru yang ada di luar. Itu sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan tentu saja ada dampak positif dan tentu ada dampak negatif. Dan ini kita lihat, ya. Dan ini menjadi pembelajaran kita, dampak negatif seperti apa, ya. Jangan menjadi malas, ya. Banyak kejahatan, cyberbullying, ini yang paling lagi ngetren di beberapa tahun sekali akhir ini di dalam media sosial, ya. Konten negatif, ya, konten netizen. Nah, ini paling banyak, fitnah, ya, menjauhkan yang dekat, ya, menjauhkan yang sebetulnya kan yang positif adalah mendekatkan yang jauh, tapi ternyata negatifnya adalah menjauhkan yang dekat. Mungkin teman-teman bisa ngeliat ketika kita kumpul semua pada megang handphone, nggak ngomong semua, ya, itu satu dampak negatifnya. Mengabaikan tugas dan pekerjaan, banyak membuang waktu, ya, karena ketika kita mengerjakan sesuatu banyak godaan di dalam dunia internet saat ini. Dan bisa saja karena kecanduan itu kita menurunkan prestasi belajar dan kemampuan seorang makin berkurang. Jadi ini beberapa hal yang saya coba list daripada dampak negatif dari informasi, dan apakah di luar ini masih ada? Tentu saja bisa saja masih ada, ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman di sesi pertama kali ini. Jika ada teman-teman pertanyaan, nanti kita bisa diskusi di forum yang akan saya buatkan forum tentang itu diskusi, atau mungkin teman-teman yang pengen bicara langsung juga bisa menggunakan forum, atau yang pengen by email atau Instagram, Facebook, Twitter atau LinkedIn saya juga boleh, silakan, ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Berapa menit ya? Halo semuanya.